terapis yang tadi Teteh bilang ada di Peacefulan, ada yang dibayar? Enggak. Nggak ada. Oke. Karena gini Mbak Ayu, aku cari duit mental tuh ampun-ampunan. Makanya kalau Mbak Ayu dengar waktu Ustadz datang aku nangis dombay kayak ketemu kepala negara, beneran loh. Ya kan kepala negara nggak dengerin aku ya. Jadi Ustadz aja lah, Ustadz pemimpin umat. Ustadz capein. Aduh, duitnya gimana ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah setia dengan podcast Cinta Quran TV di program Cerita UFK. Hari ini, walaupun nama programnya Cerita UFK, tapi UFK-nya nggak ada di sebelah saya. Tenang, ada belahan jiwanya UFK yang insya Allah akan menemani teman-teman semuanya. Dan seperti cerita UFK sebelumnya ya. Insya Allah hari ini kami punya bintang tamu yang sangat inspiratif. Kalau saya ya iri banget sama ibu yang satu ini. Soalnya para pahala jariahnya itu banyak banget. Karena kalau orang tuh fokus sama keluarganya sendiri. Nah, beliau ini nolong banyak banget keluarga, ratusan, ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah terbantu atas kehadiran beliau. Dan saya yakin teman-teman pasti sudah kenal beliau. Mari kita berkenalan dengan Teh Iin Ahsian. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam, Mbak. Aku boleh manggil Mbak Ayu aja? Boleh dong. Biar kita nggak tegang. Orang tuh belum pada tahu loh nama asli saya. Aduh, aku jadi salah nih. Apa-apa. Karena cuma orang lama dan orang deket yang masih manggil saya dengan panggilan itu, Teh. Iya. Jadi makasih makasih banget. Sajat ya. Masya Allah. Tapi saya tuh malah selalu seneng deh kalau dipanggil sama Teteh Mbak. Karena ngerasa jadi tetap muda ya. Kalau Umu tuh kan kesannya kayak udah tua gitu ya. Makasih banget loh, Teteh. Gitu. Ini dari Bandung. Dari Bandung, Mbak Ayu. Makasih banyak. Jauh-jauh dari Bandung udah ke Bogor buat main ke Cerita UFK. Dan teman-teman pasti sudah kenal Teh Iin dengan perjalanan rumah teduh ya, Teh, yang fokus ke membantu pasien-pasien dengan penyakit berat tapi tidak menular ya. Tapi setelah itu kan Teteh kemudian punya menambah beban, tanggung jawab, atau apa ya yang namanya. Kemudian hadirlah sebuah kawasan Peaceful Land. Mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang belum tahu apa sih sebetulnya Peaceful Land itu. Karena waktu pertama kali Teteh WA saya juga cerita panjang tentang Peaceful Land, juga saya tuh nggak kebayang Teteh ini mau bikin apa ya di kawasan ini ya. Apakah ini tempat wisata atau sekedar tempat singgah atau apa gitu. Boleh Teh diceritakan dulu apa sih sebetulnya Peaceful Land ini? Masya Allah, Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah Mbak Ayu. Peaceful Land itu sebetulnya kita sebut area rehabilitasi mental. Jadi di situ aku kayak jadi laboratorium untuk gimana caranya kita menghandle pasien-pasien yang memang terkena gangguan mental. Dan qadarullah memang Allah kirimkan tuh berapa tahun yang lalu tuh kasus yang memang langsung kronis gitu. Jadi Allah kalau ngajarin tuh nggak setengah-setengah ya, nggak dari kasus yang depresi-depresi ringan, tapi langsung dikasih kasus yang berat banget. Kayak kalau aku flashback ke belakang sih Mbak Ayu ya, ini kan aku merintis tentang kesehatan mental tuh udah sekitar 5-6 tahun yang lalu ke belakang gitu. Aku terus hari ini jadi memahami kenapa udah 5 tahun yang lalu tuh mungkin Allah udah nyiapin kami untuk kejadian hari ini yang kita lihat kasus mental tuh meledak luar biasa. Jadi betapa bersyukur aku, alhamdulillah, terima kasih Allah, 5 tahun yang lalu Allah kirimkan kasus untuk kami mulai belajar. Jadi ketika sekarang mulai fenomenanya meledak di mana-mana tuh kayak kita udah agak siap dan paham, oh ini tuh harusnya begini gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak cuma jadi penonton atau komentator ya, tapi ikut insya Allah terlibat how to handle mental issue lagi-lagi di kalangan yang sangat tidak mampu. Karena menurut aku ini urusannya jadi jauh lebih rumit daripada kanker. Dulu aku berpikir after kanker tuh ada COVID ya, dan kayak COVID tuh kita tiarap semua dan berat banget gitu ya. Tapi bener loh, after COVID tuh menurut aku mental sih yang paling rumit sih Mbak Ayu. Nanti kenapa ya kita bisa cerita lagi gitu. Karena memang mengerikan daya rusaknya. Bukan cuma ke dirinya sebagai survivalnya, tapi juga ke orang di sekitarnya. Dan betapa mental itu kan memang bisa menularkan gitu ya. Kalau kayak kanker yang udah kami tangani selama ini kan, ya udahlah gak akan menular, kanker ya kanker gitu. Caregivernya ya insya Allah aman, kecuali kanker hati mungkin ya memang dia menular gitu ya, tapi dengan kondisi tertentu insya Allah aman banget. Tapi kalau mental tuh luar biasa, bukan cuma menular tapi benar-benar bisa merugikan banyak pihak, banyak orang gitu. Lalu kenapa akhirnya memilih untuk ya udah deh saya bikin satu kawasan aja deh gitu? Iya.
Karena gini Mbak Ayu, ketika aku pertama kali mulai Allah kirimkan amanah-amanah baru ini, pasien-pasien yang orang-orang yang nggak punya keluarga yang bisa support, dulu aku bener-bener, aku kan nggak ada SOP-nya ya, nggak ada yang nyuruh juga gitu, nggak ada yang aku jadikan rujukan gitu ya. Cuman aku pakai nalar berpikir dan hati tuh kayak, ini sekarang ada pasien, dia korban pemerkosaan, kemungkinan besar dari keluarga terdekatnya, ibunya nggak ada. Terus aku berpikir, kalau dia dirawat di rumah sakit jiwa cuma 2 minggu sampai 1 bulan, keluar siapa yang ngurusin ya? Sementara dalam pemahaman aku yang namanya mental itu kan pengobatannya tuh daily treatment, mental caregiver-nya tuh harus tiap hari gitu. Obatnya tuh ya tiap hari activitiesnya itu. Nah, bahkan zaman dulu itu kan aku paksain tuh, aku pegang pasien mental, aku paksain tinggal bareng di rumah teduh yang kanker-kanker. Mbak Ayu kebayang gak itu pasien mental ngeliatin orang-orang sakaratul maut, kan tambah stres ya. Betul. Jadi, jangankan orang sakit, mental illness, kita yang sehat aja juga kadang-kadang shock. Stres ya. Kita kadang-kadang kalau lihat luka babak belur, orang nangis-nangis terus kesakitan gitu kan, kita juga lama-lama stres ya. Ini orang mental, aku harus rumahin gitu. Terus lagian kan rumah teduh itu kan memang posisinya tuh padat-padat, yang satu rumah tuh sampai padat banget orangnya, dan rata-rata di gang-gang kan. Sehingga ketika dia posisi di gang, terus si pasien dengan mental illness ini kan biasanya energinya gede banget ya. Mereka butuh energinya dikeluarin sebetulnya. Mereka butuh jalan-jalan. Kebayang gak itu ngeganggunya? Karena kita nggak bisa mengekang mereka di dalam rumah kan, mereka jadi jalan-jalan gitu. Aku sampai pernah akhirnya mindahin dia dari rumah teduh. Aku sewa satu rumah khusus untuk mental, masih ngontrak di Lembang. Tetap aja dia mengganggu karena dia masuk kebun tetangga, di masjid ngeludah. Astagfirullah. Jadi itu tuh kayak luar biasa loh Mbak ya. Allah itu luar biasa indahnya mengajari aku. Diajari itu sampai harus jatuh dulu gitu. Jadi nggak ada tuh yang ngasih tahu dari awal, misal Iin, kalau kamu masuk ke mental kamu harus bikin gini, tuh nggak ada. Jadi Allah biarin aku kecemplung dulu gitu. Masya Allah. Jadi pas aku nyewa rumah itu dong, aku dipanggil DKM lah karena si pasien ngeludah ya, bikin rame sama jamaah. Terus dipanggil sama tetangga karena kebunnya rusak. Ya Allah ya Karim. Terus aku jadi bilang gini, ya Allah, terus gimana dong anak-anak aku gitu ya. Ya mereka gak bisa aku kurung. Kalau aku kurung sama aja kayak aku memasung, walaupun tidak aku pasung ya. Tapi kalau dikurung di rumah sama masung. Akhirnya aku sampai mimpi gini, ya Allah, kayaknya kalau engkau memang memberikan aku amanah megang mental, aku ini harus punya lahan yang gede banget, dimana ketika aku ngelepas pasien aku, dia bisa bebas gitu Mbak Ayu. Bisa explore, bisa lari-lari, kalau mau ngamuk pukulin tuh pohon ya gitu. Terus kalau teriak-teriak gak ganggu tetangga. Itu saat itu aku ngeliatnya too good to be true, kayak ideal banget, mungkin gak ya? Tapi itu aku sholawatan terus, doa terus. Setiap lihat tanah kosong tuh aku doain, ya Allah. Malah ini Masya Allahnya ya Mbak Ayu, aku benar-benar yakin Insya Allah ini kehendak Allah adalah, Mbak Ayu bayangin ya, rumah teduh tuh belasan tahun aku gak punya aset loh. Satu pun rumah itu aku gak punya. Itu ngontrak semua 21 rumah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya Ustadz kemarin datang aku nangis Mbak Ayu itu, karena aku bilang, Ustadz berat banget ini gitu. Cuman Peaceful Line ini kayak aku have no choice. Ya Allah, kalau memang ini amanahmu, aku gak bisa, enggak, ini bukan karena aku ngelunjak pengen aset gitu, enggak, tapi gimana dong ya Allah? Karena yang aku pahami memang orang-orang mental itu harus berkegiatan banget di alam, itu adalah bagian dari terapi dia. Makanya aku minta sama Allah untuk punya tanah gitu, dan alhamdulillah pas lagi abis COVID tuh ya, tanah Lembang pada jatuh kan, yang harga aslinya 1 juta jadi cuma sekitar 400-an, dan yang punya lagi sakit banget, jadi alhamdulillah kami bisa bebaskan tanah itu. Jadi itu bukan karena aku dari awal udah tahu, oh kalau punya mental harus gitu. Enggak tahu Mbak Ayu. Jadi kayak kebimbing begitu aja sih. Kenapa akhirnya memilih fokus juga di isu mental? Ya batin aku tuh nangis itu gini Mbak Ayu. Kalau orang-orang dengan kanker, mereka treatmentnya itu kan udah fix ya. Pasca operasi mereka akan sinar atau kemo, udah aja gitu. Ibaratnya nih mereka kan cuma tergeletak di tempat tidur aja masih nggak apa-apa. Ibaratnya sampai nggak ada keluarga pun, ada nurse gitu ya, ada suster bayaran atau ada relawan kami, itu masih survive, masih bisa. Yang penting jadwalnya jangan kelewatan, obat jangan kelewatan gitu. Tapi kalau mental itu kan nggak sesederhana itu gitu, bahwa mereka tuh nggak cukup, mereka tuh sama sekali nggak bisa mengandalkan hanya pengobatan medis psikiatri, itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Rata-rata yang aku pahami itu 2 minggu keluar tuh belum jadi apa-apa. Bayu kebayang gak sih kalau schizofrenia kronis? Keluar aturan sekarang BPJS lebih irit ya. 2 minggu tuh bisa udah keluar belum apa-apa tuh pasien masih bengong-bengong, masih ngamuk. Udah dikeluarin. Udah gitu Mbak Ayu bisa bayangin dia kembali ke rumahnya. Rumahnya tuh orang miskin, yang miskin banget, gak berdaya, gak punya tenaga untuk survive. Gimana coba mereka leken tuh apa ya, telaten ngasih obat.
akhirnya kalau misalnya obat itu nggak diminumin, nggak jadi apa-apa juga pengobatannya, Mbak Ayu. Iya. Dan ngasih obat orang yang masih tantrum itu nggak mudah. Mereka tuh bisa tricky banget, bisa dibuang, bisa kayak diumpetin di bawah lidah, Iya. terus dibuang-buangin karena mereka udah paham kalau memang kena obat kan memang efeknya jadi agak lemes ya, gitu. Somehow ada yang benar-benar kayak benar-benar kayak robot gitu. Memang itu efek-efek awal yang harus kita hadapi sih. Nah, banyak keluarga yang udah give up dengan itu. Dan lagi-lagi akhirnya aku berpikir, ya Allah, aku tuh kalau bukan karena kepaksa tuh nggak mau pakai kimia terlalu berkepanjangan tuh, Bayu. Dan aku memahami obat-obatan psikotropika kayak gini kan kayak sebetulnya khawatir edik dan khawatir jadi mematikan apa-apa rasa-rasa yang lain-lain gitu. Karena aku ngeliat kan efeknya luar biasa ya. Jadi bisa nggak ya Allah supaya kita tuh lepas dari obat? Aku yakin insya Allah bisa. Beberapa kasus kami bisa insya Allah. Tapi ya itu, kita nggak bisa ngandalin obat doang. Kita harus stimulus semua hormon yang ada dalam tubuh si pasien itu dengan stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan hormon-hormon bahagianya secara naluriah, secara alami gitu. Dan itu tuh harus ada effortnya. Sekarang gini Mbak Yu, kalau orang datang ke ruang psikolog, ke psikolog aja jangan ke psikiater ya. Katakan dia belum perlu pakai obat lah. Dia masih depresi yang masih bisa ditangani oleh psikolog, nggak perlu obat. Baik itu anak dengan adiksi, gadget kah, penyimpangan perilaku seksual lah, apapun itu ya, atau depresi karena trauma. Itu pasti psikolog akan menyarankan ibu, tolong ya supaya anak ibu nggak adiksi gadget, anak ibu tolong diberikan kegiatan yang positif. Kuras energinya, melakukan banyak hal yang positif. Untuk orang yang nggak berdaya tuh mampu nggak mereka ya untuk mengikuti saran-saran dari psikolog? Biasanya nggak. Mau kita datengin ilmu parenting juga yang canggih. Ketika ilmu parenting bilang ibu nggak boleh kerja, ibu tuh harus di rumah nanganin anak. Gimana dong ibunya janda? Iya betul. Pembantu rumah tangga yang panggilan, gimana dia bisa menafkahi anak-anaknya? Suaminya kabur, anaknya fatherless. Rumit banget. Problem yang ada di middle ke bawah tuh Mbak Ayu. Mereka hampir bisa dipastikan tidak bisa mengikuti saran-saran dari teori-teori parenting ini. Jadi aku kadang-kadang tuh yang nangis gitu ya kalau lagi ngikutin teori parenting, kalau lagi ikutin kelas dan belajar mana-mana. Aku suka mikirin tuh saudara-saudara aku yang ada di bawah ini gitu. Bagaimana ya mereka bisa mengaplikasikan keilmuan dari orang-orang yang hebat ini gitu. Karena kondisi mereka udah jauh dari ideal. Kita tuh ngomong realita loh Mbak Ayu. Terus gimana dong anak-anak ini yang kemudian apakah mereka nggak bisa survive? Apakah mereka nggak boleh punya masa depan yang lebih baik gitu? Karena memang ibunya udah kodarullah, ada yang ibunya ODGJ, ada yang ibunya kecerdasan ambang. Gimana dia bisa survive untuk anaknya yang punya macam-macam adiksi? Rumit Mbak Ayu, Masya Allah. Terus aku pikir kayaknya ya, ini kan aku trial. Kayaknya memang nggak punya pilihan lain. Kita harus ambil alih mereka ini yang keluarganya nggak bisa jadi supporting system yang baik. Kita yang jadi supporting system buat pasien-pasien ini. Gini, Teh, maaf ya dipotong. Tapi kan di Indonesia ini kan udah ada rumah sakit jiwa ya. Kenapa Teteh masih ikut gitu ya di dalam menangani masalah mental ini? Nggak cukupkah keberadaan rumah sakit jiwa saat ini? Mereka sangat menolong banget, tapi kan cuma 2 minggu itu Mbak Ayu. Mbak Ayu kan pengobatan mental, salah satu pasien aku yang awalun ya, itu Mia. Itu ada kali, Mia tuh udah 5 tahun 6 tahun ikut kami. 5 tahun lebih karena alanannya aja udah hampir 5 tahun anaknya yang lahir korban pemerkosaan itu. Yang Teh Iin temukan di jalan itu ya. Yang temukan di jalan dalam keadaan hamil 7 bulan itu. Maksud aku 7 bulan tuh baru sampai dia menerima kenyataan dan hidup agak normal. Jadi itu panjang banget. Pengobatan mental itu bisa panjang banget. Ada yang bisa short kalau memang kita ketahuannya udah cepet gitu ya, depresinya masih minor gitu. Tapi ada yang kalau udah sampai traumanya juga parah itu nggak bisa cepet. Dan rumah sakit yang tadi aku sampaikan cuma 2 minggu Mbak Ayu. 2 minggu sampai 1 bulan. Sehat nggak sehat? Sehat nggak sehat keluar. Karena kondisi BPJS. Kalau bukan BPJS? Sama juga sih, tapi kalaupun kita nggak, aku pernah ya punya pasien dengan kondisi tidak punya BPJS, kondisinya ngamuk banget, schizofren, belum ada BPJS, aku rawatin dengan tunai, sebulan itu hampir 7 juta, sakit perut Mbak. 1 bulan 7 juta, itu belum jadi apa-apa. Emang aku kuat kalau pasien aku 10 semuanya harus aku paksain bertahun-tahun di RSJ, nggak akan kuat. Dan mau gimana pun, mohon maaf aku kan bukan ahlinya psikolog atau psikiater ya, tapi Mbak Ayu boleh cek sama semua ahli, karena aku juga belajar banget sama para ahli mental ini. Mereka akan bilang bahwa peran terbesar dalam penyembuhan mental adalah supporting system keluarga. Ini kan
ranahnya cerita UFK ya, bagaimana keluarga itu berperan penting. Sekarang aku pengen kita sama-sama ikut mikirin keluarga yang sedang kita bahas hari ini melalui aku adalah keluarga yang udah jauh dari ideal. Yang kita udah kayak, Masya Allah ini keluarga. Bayangin ada anak-anak yang aku pegang itu yang menyaksikan kemaksiatan ibunya dan kakeknya melakukan incest. Itu anaknya melihat kejadian kayak gitu, terus kita mau mengandalin ibunya ngedidik anaknya, ibunya udah kayak gitu, kakeknya kayak gitu. Yang kita pikirkan kan ini anak fitrah, bersih. Tahu nggak anak ini Mbak Ayu, sampai ketika aku ajak dia loh, diobserve oleh para psikolog, itu emosinya datar banget. Kenapa? Karena memang ini anak dari sejak lahir tidak pernah diajarin norma-norma yang baik. Jadi menurut dia, fitrah itu ya seperti yang dia lihat ibunya sama akinya. Itu kan informasi yang dia lihat dari awal. Dari awal, dan ketika ditanya, kalau orang normal pasti akan marah, muntah, nangis, gerung-gerung, frustasi, bener nggak? Ini nggak plain. Karena apa? Dia memang sejak awal nggak pernah diajari, nggak pernah tahu yang benar tuh kayak gimana. Kebenaran versi yang dia hadapi sejak lahir adalah yang seperti ini bejatnya gitu. Nah ini yang kita hadapi hari-hari Mbak Ayu. Mau gimana? Keluarga yang harusnya jadi penjaga malah yang ngerusak. Sumber trigger dari rusaknya si anak. Dan ini banyak banget. Aku pernah cerita juga ke Ustadz Fatih waktu beliau datang ke Peaceful Land. Aku bilang, Ustadz kita ada satu pasien kita udah sekitar hampir 3 tahun hari ini. Itu jamaahnya Yu ngaji sih. Anak ngaji banget, tapi triggernya dari rumah. Gimana coba sekarang gini, triggernya dari rumah. Bapaknya ini parah banget. Qadarullah ibunya baru meninggal berapa bulan yang lalu. Terus dia tuh sebetulnya waktu di Solonya itu udah sempat masuk RSJ, jadi rawat jalan, dia minum obat-obatan dari ahli jiwa. Tapi rumah kayak gitu, sumbernya dari rumah. Gimana dia survive? Dia nggak akan sembuh. Minum obat sekarang juga nggak akan ngaruh. Malah bisa jadi tambah obat tuh mau diminum semua, jadi mau bunuh diri. Betul. Karena toksiknya bapaknya. Nah ini yang aku tuh cuma pakai akal aja, pakai mikir gini, ya Allah terus solusinya apa ya? Ya nggak bisa dideketin di rumahnya, harus diambil alih. Oleh siapa? Oleh ya orang yang paham, yang mau belajar. Cuman aku tuh kayak seneng banget kalau dikasih kesempatan kayak gini-gini tuh Mbak Ayu ya. Aku cuma pengen cerita bahwa aku ini benar-benar orang yang gak punya ilmu sih sebetulnya Mbak Ayu. Aku cuma belajar dan nekat cuma pakai akal aja kayak, ini kan gak mungkin ya kayak gini. Terus kalau gak mungkin gimana ya gitu. Dari situ aku jadi mulai belajar, merasa ya kita kali ya yang punya iman. Aku punya modal iman dikit, punya ilmu dikit gitu. Terus punya kemampuan, punya network. Ya jangan-jangan Allah hadirkan di hadapan aku tuh supaya aku mau mengambil alih menjadi keluarga penting. Karena menurut aku mereka punya hak ya, anak-anak ini, anak kecil ini, anak muda ini, mereka punya hak untuk bisa hidup lebih baik. Mereka juga nggak mau kayak gini. Mereka frustasi Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu mau tahu tuh, apalagi anak-anak muda yang sampai aku temukan dalam keadaan sudah frozen itu schizofren kataton ya. Frozen tuh udah kayak nggak mau ngomong, diam aja, udah nggak mau gerak, nggak mau komunikasi. Betapa mereka sebetulnya ingin ditolong tapi nggak tahu bagaimana minta tolongnya kan. Betul. Jadi kita yang berusaha tarik keluar. Dan kalau mau dibilang ini dakwah, insya Allah Mbak Ayu, karena aku ngelihatnya ya itu mereka dasarnya fitrahnya orang baik, dirusak oleh sekitarnya, oleh lingkungannya. Mereka belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenal Robnya gitu. Jadi, dan Allah mengajari aku dengan romantis, kalau menurut aku dengan indah, karena aku melihat banget kenyataan bahwa dakwah dengan anak-anak yang sedang mengalami depresi kayak gini tuh, kita nggak bisa langsung dakwahi dengan dakwah, nggak bisa paksakan mereka untuk melakukan banyak ibadah. Sebagian besar yang aku temukan mereka sudah tidak bisa bicara, ngomong yang ngaco, nggak mandi, terus kita suruh sholat itu gimana? Berarti emang aku harus sabar banget dakwah sama yang kayak gini. Harus beres dulu mentalnya, habis mental beres pelan-pelan, nanti terbiasa lihat kita pada sholat, nanti ikut terbiasa nyaman, baru tuh pelan-pelan, takes time Mbak Ayu. Allahu Akbar. Di antara semua yang sekarang tinggal di PL, usia paling muda dan paling tua berapa Teh? Oke. Kalau paling muda yang bisa dibilang pasien tuh ya anak-anak dari korban pemerkosaan itu pasien, karena anak-anak dengan korban, anak-anak yang lahir dari ibu yang mengalami abusement, yang bapaknya nggak jelas siapa, itu pasti akan punya catatan, karena sejak dalam kandungan dalam keadaan depresi kan ibunya kan. Betul. Jadi ada dua anak bayi yang lahir dari hasil pemerkosaan dan satu bayi incest.
Itu yang masih usia 3 bulan. Jadi itu kalau mau dibilang paling muda itu yang 3 bulan ini. Secara fisik yang incest ini belum kelihatan, insya Allah nggak kelihatan nggak normal, karena katanya kan kalau incest suka ada yang nggak normal. Iya. Aku nggak tahu nanti psikologisnya, emosionalnya, kecerdasannya, karena masih 3 bulan belum kelihatan. Tapi dari fisik masih aman. Yang paling tua akhirnya tersaring dengan sendirinya itu ada ibu dari pasien remaja. Jadi Ibu Otoh ini ibu dari Budi. Itu ngeri sih Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sempat lihat nanti kapan-kapan lihat di Instagram aku, kita menemukan Bu Otoh itu ODGJ yang kemudian 2 tahun kemudian Budinya ikut ODGJ. Ketika kita evakuasi, itu rumahnya benar-benar di tempat sampah Mbak Ayu. Sampah gelap, bau, nggak ada tempat tidur, benar-benar tumpukan sampah. Nah ini yang aku bilang bahaya. Mbak Ayu kebayang nggak? Budi ini anak muda normal yang kemudian berusaha bertahan untuk menjaga ibunya, tapi lama-lama jeprut. Nggak tahan lagi. Karena dia sendirian juga. Karena dia sendirian dan dia stres menghadapi seorang ibu yang benar-benar nggak normal. Yang akhirnya kan nggak bisa memiliki rumah yang normal, nggak bisa berdialog normal. Itu nularnya. Yang terjadi sama Budi lebih parah. Ibunya kayak masih bisa dialog walaupun nggak nyambung. Ini baru aku repost tadi pagi. Budinya sendiri kita temukan dalam keadaan udah frozen, diem. Udah nggak mandi, kayak gitu kan, kesian ya. Dan dia anak muda umur? Budi itu sekitar umur 22-an ya. Masih muda, lagi produktif banget. Iya. Harusnya umur ini masih sekolah. Betul. Atau dia kerja. Betul. Apa Budi memilih untuk dilahirkan dari ibu yang seperti itu? Pasti enggak dong, enggak. Apa Budi mau ibunya jadi kayak gitu? Dia cuma pengen bertahan untuk ibunya, tapi kemudian gak kuat. Jadi dia gak salah dong. Di antara banyak kasus yang sudah ditangani oleh Peaceful Land, apa kasus yang paling sering Teteh temukan? Aduh Mbak Ayu, sekarang korban abusement, sexual abusement atau verbal abusement. Sexual abusement. Dan dilakukan oleh keluarga terdekat. Oleh keluarga terdekat. Jadi Allah itu emang luar biasa kalau pengen naikin kita ya. Kayak ujian tuh bener. Ujian versi aku tuh bener-bener yang kerasa, kasih ujian kelas 1 SD, 2 SD, sampai sekarang yang terberat tuh sodomi, Mbak Ayu tuh. Aduh, sodomi incest sih yang paling berat nih. Cuman begini ya, aduh Mbak Ayu aku tuh lagi prihatin banget loh. Aku tuh lagi upset berapa hari tuh bener-bener kayak galau tuh karena gini Mbak Ayu. Aduh maafin ya, moga-moga bisa dipahami. Aku tuh kalau udah galau, gini Mbak Ayu. Berapa bulan terakhir aku pegang kasus anak kecil yang disodomi kan, kasus sodomi yang dilakukan oleh anak kecil. Anak kecil disodomi anak kecil. Anak kecil. Korbannya kelas 5 SD. Pelakunya umur 14 tahun. Astagfirullah. Saya tuh jadi ingat sama kasus yang pernah diangkat oleh seorang ibu korban sodomi juga yang dilakukan di masjid. Ya, ada ya waktu itu viral. Ya. Ini baru-baru ini lagi viral. Beliau influencer si ibunya nih. Iya betul. Pelakunya kelas umur 8 tahun, anaknya umur 5 tahun. 8 tahun loh umur. Dan cuma dikenai hukuman berapa? 4 bulan. Malah kalau nggak salah si pelakunya itu akhirnya tidak dihukum karena masih anak di bawah usia, betul. Tapi dilakukan rehab mental. Betul. Ini minta maaf ya Allah, semua yang lihat podcast ini maafin aku kalau misalnya aku kelihatan agak aneh dalam menyikapi masalah ini. Aku minta maaf, tapi moga-moga kita semua bisa jernih ya memandang masalah ini ya. Ini hal yang sama terjadi di Peaceful Land. Iya. Bedanya ibu korban yang ada di aku nih bukan siapa-siapa. Kalau yang kemarin viral kan dia seseorang ya, orang yang dikenal dan bisa berjuang gitu. Betul, bisa speak up. Yang di aku ini yang umur kelas 5 SD ini bukan siapa-siapa. Ibunya kecerdasan ambang. Ketika dia si R ini melakukan ke A ini yang kelas 5 SD, A ini usianya waktu itu sekitar kelas 2, kelas 3 SD. Aduh, subur. Masih kecil anak saya. Kelas 5 SD dia udah jadi pelaku baru. Si A ini. Astagfirullah. Ke tetangganya namanya B. Kenapa aku tahu? A-nya ngaku, ibunya A ngaku karena dilabrak sama ibunya B. Ini aku dengar langsung. Tapi dia pakai alat katanya, disodok pakai kayu oleh si A ini. Maafin aku kalau aku agak aneh cara berpikirnya Mbak Ayu ya. Cuman aku ngelihat si A ini, dia hanya korban dari si R. Iya kan? betul. Dia ini anak kecil yang sebetulnya nggak paham kayak gitu-gitu ya. Terus kalau A ini sampai dihukum penjara, penjara seperti apa yang kita punya di tanah air nih? A ini cuma korban gitu, dan dia menganggap itu bukan satu hal yang salah, nggak ngerti gitu. Akhirnya dengan izin Allah aku ngambil si A ini untuk aku rehab di Peaceful Land. Bagaimana dengan R?
Jadi R ini aku punya pemikiran lain sih. Aku berpikirnya aku explore dulu R ini, si R pelaku ini. Aku explore. Mbak nanti after this aku tunjukin bagaimana sikapnya R ini ya, bagaimana tampilannya, mukanya, cara berbicaranya si R ini. Nanti aku liatin ya. Dia cerita bagaimana dia dari sejak kelas 2 SD itu jadi korban 3 orang laki-laki. Astagfirullah. Jadi dia pun korban juga sebelumnya. Dan itu sampai berdarah katanya anusnya, sampai ngalir darahnya dia. Astagfirullah. Habis dia. Aduh. R ini adalah anak dari keluarga yang sangat berantakan. Bapaknya pernah memperkosa menantunya di depan dia. Jadi gini, tuh R ini udah makanya R ini seorang anak yang lahir dari keluarga yang udah berantakan, udah hancur. Gak pernah sejak lahirnya diajari fitrah kebaikan, norma kebaikan tidak pernah diajarkan, tidak pernah terstimulus oleh energi positif. Kemudian di abuse oleh orang-orang dewasa di sekitar dia. Yang dia pahami itu adalah hal yang benar. Di mana kita ketika dia di abuse? Ketika dia pasti kesakitan banget dari kecil kan, sampai dia bilang sakit, darahnya ke paha-paha. Jadi ketika kita membiarkan seorang R kecil ini menahan semuanya sendirian, bapaknya kayak gitu, kemudian berkembang dia menjadi predator kecil, di mana peran kita ya? Ya, di mana kita? Itu loh Mbak Ayu. Terus, aku mikir, kalau R ini sampai dipenjarakan, dia malah akan jadi predator yang lebih parah. Lebih mengerikan. Aku baru buka tadi di sini di ruang tamu. Kalau predator itu ya, orang-orang yang pedofil, yang suka melakukan abusement, itu dipenjara habis. Diperlakukan yang sama. Berapa puluh tahun dia akan dipenjara. Keluar dia akan jadi apa? Gitu. Unfortunately kan, penjara kita tidak memberikan rehab yang sesungguh-sungguhnya rehab gitu loh. Kita nggak kayaknya belum memahami how to treat orang-orang dengan kasus-kasus seperti ini ya, memberikan mereka kesempatan untuk mengobserve akankah ini bisa lebih baik. Kalau ternyata diobserve ini nggak bisa jadi lebih baik, udah penjara seumur hidupnya, jangan keluar justru akan bahaya. Tapi kalau misalnya ternyata kita ngeliat ini anak kecil, dan aku tanya ke para ahli, aku nanya ke psikiater, dok tolong kasih saya harapan, ini masih bisa ya kita install ulang ya. Anak kecil tuh masih bisa ya diinstal ulang, dikasih habit yang baru, kebiasaan yang baru, contoh perilaku yang baik itu masih bisa Tayin, insya Allah. Tapi Tayin harus konsisten, harus ketat untuk kayak software yang ini di-delete, memori lamanya, kebiasaan lama kita insert yang baru-baru, yang bagus-bagus. Pastinya kita dekatkan ke agama, ritualnya kita perbaiki segala macam. Tapi kita harus berusaha berjuang keras untuk ini yang aku bilang, Mbak Ayu. Gimana kita menghadapi kasus-kasus seperti ini tuh berusaha memotong mata rantai. Kita jangan cuma fokus sama pelaku, kita fokus juga sama korbannya, gimana supaya korban ini nggak jadi pelaku baru. Kalau nggak akan pernah selesai. Terus aja mata rantainya kayak, dan ini kita bicara anak kecil loh, yang sebetulnya mereka juga nggak ngerti sebetulnya. Ada nggak sih anak kecil umur 8-9 tahun yang udah born to be a devil gitu? Nggak ada lah. Ada Mbak Ayu. Makanya akhirnya yang kami lakukan, kita orang besar yang bikin mereka jadi setan kecil. Dan kita orang besar yang tidak menolong mereka ketika mereka sedang dalam keadaan kesakitan. Betul. Kita nggak bisa dengar jeritannya mereka gitu. R ini akhirnya aku ambil dengan izin Allah, aku minta izin sama semua pihak. Tadi R ini udah diusir dari lingkungannya, karena kan mereka satu lingkungan di komplek itu di Bandung loh, di kota Mbak Ayu. Berarti berasal dari keluarga. Semuanya keluarga tidak mampu, sangat tidak mampu. Wah Mbak Ayu, rumahnya juga repot banget, bedeng gitu. Cuma terselip di antara rumah-rumah kota gitu. Sekarang disatukan dengan korban? Pernah disatuin beberapa jam. Aku bawa dua-duanya ke Piskulen dong, ditempelin sama yang kecil. Ya kan mereka korban dan pelaku emang nggak bisa disatuin. Cuman akhirnya si R ini karena dia sudah melakukan kalau dia kan memang melakukan benar-benar melakukan kebelasan anak. Aku masukkan dulu ke RSJ karena menghilangkan adiksinya. Kan RSJ itu kan punya psikiater anak, dan psikiater anak itu baik banget. Aku sering konsul pribadi how to handle. Para ahli ini yang membesarkan hati aku sebetulnya, yang bilang insya Allah gitu. Jadi aku kalau mereka udah bilang nggak bisa, udah aku juga surrender lah ya. Aku juga nggak berani memaksakan gitu. Tapi kalau mereka bilang oke, aku coba gitu. Aku seneng gitu, mereka positif banget gitu ya Mbak Ayu ya. Terus akhirnya aku masukin RSJ. Sebenarnya cuma 2 minggu aku nego sama dokter boleh dong sebulan, aku nggak tahu nih abis keluar mau dikemanain gitu. Karena di Peaceful Land ada si korban.
Terus aku cuma punya visualan nih untuk area rehab mental. Aku kemanain. Akhirnya aku nego sama tim aku di Malang. Aku kan ada rumah tidur Malang tuh. Aku bilang ke mereka, kalian kan saroleh ya, baik. Tolong dong anak ini angkat jadi anak kalian. Aku bilang, tolong kasih kesempatan dia untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Setelah ini nanti kalau misalnya emang bagian ini Mbak Ayu mau ambil, Mbak Ayu aku boleh untuk Cinta Quran, aku berikan dokumentasinya biar teman-teman di rumah bisa melihat bagaimana perubahan seorang R dan seorang A yang dua-duanya tuh emang gak bisa baca tulis sampai kelas 5 SD dan naik kelas terus tapi gak bisa baca tulis, bagaimana mereka sekarang udah sholat. Allahu Akbar. Kalau aku biarin mereka tuh mereka bisa jadi apa? Aku berkala evaluasi perkembangannya gimana, ini baca tulisnya nggak apa-apa lah, yang penting perilakunya aja gitu. Gimana R itu sekarang, aku minta teman-teman Malang tuh bersabar. Terima kasih ya teman-teman Malang, mau sabar. Jadi R itu dari awal udah diajakin ngantar jenazah, ngangkat keranda. Aku yakin ya Allah, semua gesekan-gesekan baik ini akan membuat dia jadi baik. Insya Allah. Dia cuma harus diajari merasakan nikmatnya, manisnya iman dari melakukan kebaikan. Kan selama ini nggak pernah diajarin ya. Nikmatnya yang dia tahu adalah nikmat ketika abusing kan. Iya, betul. Tapi kan kita paham banget berbuat baik itu nikmatnya luar biasa. Tapi rasa itu kan gak pernah dirasakan. Kita kenalkan rasa-rasa yang karena lillahi ta'ala. Rasa manis ternyata nolong orang itu enak gitu. Ya Allah. Gitu Mbak. Itu aku konsepnya sederhana sih Mbak. Cuman gimana kita mau sabar untuk jadi keluarga pengganti mereka. Makanya maafin aku nih kalau ngomong visualnya bapernya luar biasa. Karena aku mau bilang tadi, aku ngacel-ngacel kayak aku mau bilang Mbak hari ini ya, ini teman-temannya semuanya di studio, bayangin aku lagi upset banget kemarin karena aku sering mencermati kasus-kasus penyimpangan kali ya, jadi ketarik semua di media sosial aku urusan penyimpangan. Ada satu akun ini luar biasa sih. Akun ini, aduh aku pengen ngomong kasar, luar biasa bejat. Luar biasa bejat karena gini, bejatnya bukan menampilkan adegan LGBT, bukan, tapi si akun ini itu dia dengan enteng mendeklar di bio-nya itu dia positif HIV. Tapi cara dia bukan mengedukasi, cara dia bikin reels itu, aku baca semua reelsnya dia kan, aku baca semua, terus kok aku nangkepnya ini orang nih, masya Allah ya, dia tuh bikin orang supaya nggak usah takut lah sama HIV. Apa sih HIV gitu? Laki-laki kan ya? Laki-laki. Cuma maksud aku, salah satu keadaan yang menurut aku bisa bikin rem seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan itu kan karena kita tahu ada dampak kemungkinan terinfeksi oleh HIV atau AIDS kan. Tapi orang ini, dan itu konten banyak banget nunjukin dia, kalian pikir orang HIV itu harus kurus kering? Ini gue pelatih fitness dong. Tapi itu kan akhirnya membuat orang jadi menyepelekan. Gak apa-apa kalau kalian kena HIV, caranya begini-begini. Gitu. Bukannya mengajak orang astagfirullah udah jangan lagi ini saya kapok loh, saya nggak mau lagi, saya udah ngerasain sakitnya, saya udah ngerasain susahnya, kalian jangan, nggak gitu. Tapi kalian kena, gampang kalau kalian kena gini pakai ini. Itu kan kayak ngasih pintu buat ngajak dan kayak dia ngeliatin I'm okay, saya traveling around the world, masih hidup sampai sekarang, I'm happy. Itu kan hidup sehat, seneng. Saya ronsen hasil labnya dia tunjukin itu kan sehat aib banget. Itu aib loh. Tapi gak ada malunya dan kayak encourage orang untuk don't worry, I'm okay, I'm happy. Itu aku apa gak frustasi lihat ya Mbak? Ya Allah, udah gimana nih kita memerangi? Betul. Gimana kita memerangi yang kayak gini? Saya juga pernah lihat itu Teh, akun yang modelnya kayak gitu. Nggak tahu apakah kita melihat akun yang sama atau tidak ya. Orang Indonesia, laki-laki, bahkan bahkan dia juga mempromokan satu obat anti HIV/AIDS. Betul. Kayaknya kita nonton yang sama gitu ya. Saya juga waktu nonton itu, gitu ya, pengen saya bejek-bejek nih orang gitu. Ya udah maksudnya gini, ya udah gitu. Udah kalau lo mau bejek aja sendiri gitu. Masalahnya itu ketika dilihat oleh anak-anak yang mereka belum punya kemampuan untuk menangkap informasi yang benar, memfilter mana yang benar dan masalah. Itu kan akhirnya dianggap sebuah informasi yang benar sama mereka. Oh, ternyata nggak apa-apa ya sama HIV ya. Dia oke-oke Mama aja. Papa bilang bahaya. Ternyata oke-oke aja. Nah, itu. Dan ini cara dia bikin videonya, public speakingnya emang influencing banget. Jadi Mbak Ayu, apa yang kita hadapi hari ini itu realitanya mengerikan, gitu, mengerikan. Kita
harus mikirin sama-sama gitu. Insya Allah dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, Allah jaga diri kita dan keluarga kita karena kita punya potensi, kekuatan, energi untuk keluarga kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang tidak bisa mengandalkan keluarganya? Mbak Ayu kalau tahu rasanya hati aku nih, kayak cerita Budi yang tadi aku bilang yang udah di tempat sampah tidur. Aku baru posting malam ini karena 2 hari yang lalu aku baru mabit, kan kita sebulan sekali mabit nih sama Kebun Quran ya, sama Ustaz Sofian. Kita mabit gitu, kita biasanya tahajud sampai zikir pagi gitu. Aku baru posting beserta semua yang pasien tinggal di Peaceful Land. Dan aku tunjukin kepada teman-teman, nauzubillah bukan bermaksud ria karena ini semua terjadi dengan keajaiban dari Allah, kehendak Allah. Tapi aku ingin menunjukkan betapa ketika kita melakukan treatment dan penanganan yang tepat, ketika kita merangkul dengan sepenuh cinta gitu, karena dilandasi oleh kita sayang banget sama mereka. Budi itu udah sholat, kan di kita mabit itu 1 juz ya Mbak. Buat pemula kan itu ya lumayan ya gitu. Itu dia ikut terus loh. 1 juz tahajud sampai zikir pagi. Allah. Kalau kita biarkan dia jadi apa? Kalau kita rangkul, Budi 2 years sih, 2 tahun. Tapi apa nggak manis itu Mbak? Iya. Ya Allah. Jadi aku pengen Peaceful tuh jadi role model gitu ya. Walaupun masih jauh dari sempurna, aku kayak pengen ngajak teman-teman untuk nunjukin bahwa nanganin mental tuh kayak gini. Karena di lapangan aku ngelihat banget sih, ngelihat banget baik orang yang tidak mampu baik orang yang mampu apalagi yang tidak mampu, mereka itu kadang-kadang nggak sabar kalau nanganin mental. Jadi bahkan orang-orang yang berpendidikan tuh kalau anaknya sakit mental lempar ke pesantren, pengen cepat soleh, pengen instan. Pesantrennya bukan pesantren yang punya basic atau melibatkan para ahli mental. Ya tambah jeblok. Belum lagi kalau ternyata anaknya bermasalahnya di urusan penyimpangan seksual, nularin lah di dalam. Betul. Itu nggak banyak banget kan, mohon maaf gitu, pesantren yang kemudian juga nggak nyaring kan, dan ketika tahu juga tidak melibatkan ahlinya gitu. Itu yang aku tuh kayak, boleh nggak sih, yuk kayak gini loh, yuk kalian sekarang kita bersabar, nggak apa-apa, rumah sakit jiwa itu bukan aib, nggak apa-apa, sama kayak ke dokter, nggak bisa instan gitu, yuk bareng-bareng kita bukan keluarganya, insya Allah ternyata Allah izinkan, yang lain juga bisa, asal patternnya bener gitu. Selama para pasien tinggal di Peaceful Land, saya tuh kemarin kan dapat video dari TI ini ya. Bahkan ketika sudah di Peaceful Land saja ada yang tetap melakukan percobaan bunuh diri. Iya. Kenapa Teh? Itulah. Padahal perasaan aku udah kayak kasih tempat seenak-enaknya udah kita. Iya, karena memang dalam posisi yang kayak ibaratnya masih sakau ya. Kalau orang bilang nih kayak gini, misalnya anak yang adiksi 3 bulan di Peaceful Land tuh masih ngamuk, tantrum, nangis, yang adiksi gadget tuh. Kan langsung aku detox kan, gadget langsung ditarik kan. Wah itu kan kita harus kuat-kuatan tuh sama si anak. Menghadapi masa-masa sakaunya tuh kita harus kuat dong. Mau nangis guling-guling, muntah-muntah kita harus tahan. Proses detox itu harus kita hadapin. Kalau orang tua kan begitu-begitu kan langsung nyerah ya. Karena gak tahan, gak tega ya. Nah sama, itu makanya aku bilang Mbak Ayu, mohon maaf ya Allah, ampuni ya Allah. Setiap kasus itu beda-beda banget penangannya. Kayak kasus yang kemarin aku kirimin videonya dan aku udah posting juga yang kita collab sama kawan sejalan itu ya. Itu kok anak kayaknya putus asa banget. Jadi gini, dampak depresi pada kasus Meriska ini beda dengan depresi yang terjadi dengan kasus pasien aku yang lain gitu. Itu sampai nelen jarum dong. Innalillahi. Aku sampai, ini anak nyari masalah banget sih. Yang ada kan aku yang repot ya. Juga repot banget gitu. Udah nelen jarum ya. Udah gitu nelen jarum selesai baru berapa minggu setelah nelen jarum. Loncat dong dari lantai 2. Maaf Teh, itu depresinya kenapa? Karena ini kan perempuan ya? Ya, padahal kalau kita yang agak sehat ini, aku ngeliatnya kasusnya bukan kayak pasien-pasien lain yang karena abusement berkala ya. Abusement berturut-turut gitu. Dia itu sebetulnya lebih ke fatherless banget, orang tuanya berpisah, terus kayak ayah kandungnya tuh jadi langsung kayak kurang megang, padahal ya memang udah pisah sih, tapi kan dia tetap butuh si ayahnya kali ya, mungkin karena ayahnya udah punya keluarga baru gitu, dan Meriska ini ibunya sudah menikah lagi dan dia menganggap bapaknya juga enggak banget bapak sambungnya gitu, walaupun insya Allah kami udah observe beberapa kali nggak ada kasus abusement di dia. Lebih ke dia ngerasa marah dan kecewa banget. Secara psikis. Cuman kan lihat ya, aku bilang kayak tapi efeknya bisa efeknya lebih parah dari yang lain juga. Senekat itu. Karena gini Mbak, software nih namanya, software anak nih, setiap anak kan emang beda-beda.
Iya, betul. Gimana juga Daya tahan dia untuk menghadapi masalah. Iya, betul. Itu kan terbentuk dari sejak dalam kandungan, kata para ahli kan. Iya. Kita nggak tahu Meriska dari dalam kandungan udah terjadi apa nih waktu orang tuanya belum divorce, ya kan, sampai dia lahir terjadi apa. Akhirnya memang nggak bisa menyamakan. Buat kasus-kasus seperti Meriska, disentil dikit bisa loncat dia. Tuh gitu loh. Ada orang-orang tertentu dablek banget gitu yang kayak apaan sih gitu ya. Tapi emang gak bisa disamain. Respon setiap anak terhadap trigger itu emang jadi beda-beda tergantung ketahanan mentalnya. Ketahanan emosinya dari mana? Betul, dari pengasuhan orang tuanya. Tapi kan kalau kita memperdebatkan itu saja, akhirnya ya iyalah, oke lah, ini orang tuanya udah berantakan lah gini-gini dan gitu. Tapi lagi-lagi anak-anak tuh hanya titipan Allah yang gak paham harus gimana dan tidak memilih harus lahir dari keluarga yang seperti apa. Jadi kalau menurut pandangan aku, batin aku nih kayak mereka berhak untuk punya hidup yang lebih bahagia dari orang tuanya, untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dengan orang tuanya, tapi mereka butuh ditolong. Mereka butuh dirangkul. Dan aku tuh benar-benar mengajak semuanya, Bayu, terima kasih aku diajak kesempatan hari ini, karena aku yakin audiensnya Cinta Quran tuh orang-orang yang sudah soleh-solehah luar biasa. Ya, aku minta, yuk boleh nggak kita sama-sama juga mulai mempedulikan mereka-mereka yang kelihatannya bahkan belum bisa ngaji, belum sholat, bahkan udah masih jauh dari Allah. Tapi mereka ingat loh, mereka gitu tuh bukan karena mereka mau kayak gitu. Kalau kita pahami apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, masa sih kita masih tega gitu? Boleh gak sih kita pengen sih nolong orang tuh langsung berpahala. Tapi aku yakin di bab mereka belum ngaji juga, masa sih Allah tidak melihat ini menjadi satu kebaikan yang kemudian Allah insya Allah memberikan ganjaran di baliknya. Teh Iin, ada gak yang udah jadi lulusannya Peaceful Land yang sudah Teteh kembalikan ke keluarga? Ada puluhan sih. Alhamdulillah. Karena Peaceful Land ini baru banget ya, jadi mungkin pasiennya baru ratusan lah. Gak seperti Rumah Teduh, usianya baru dan kita masih terus jatuh bangun belajar. Udah puluhan. Ada yang kayak kalau alhamdulillah dia cuma 3 bulan, kita gak kenain psikolog sama sekali, kita cuma hibur, kita ajak bermain, kita rangkul, itu bisa beres. Banyak sih yang udah bisa survive dan bisa bekerja lagi. Alhamdulillah. Sudah kembali ke keluarga. Sudah kembali ke keluarga. Aku juga gak mau lama-lama sih maunya aku ya Mbak, karena aku maunya kan bisa ada, kan ini ngantri banget. Betul. By the way hari ini aku ngambil pasien dari Garut loh, Bogor. Hah? Cantik. Iya, 18 tahun. Cantik banget. Cantik, baru 1 tahun dia errornya, depresinya. Mohon maaf, itu kasusnya apa Teh? Kasusnya dia patah hati. Sampai jadi error banget. Disuruh putus sama orang tuanya karena pacarnya ini judol pinjol gitu. Udah judol ke pinjol. Kan berarti udah cowok gak bener ya. Tapi ceweknya bucin banget, dipaksa putus, langsung depresi. Allah. 1 tahun dong. Jadi sekarang kondisinya udah carut marut. Udah alhamdulillah. Aku bilang, tapi kok aku lihat kok kayak nggak tahu. Aku kadang-kadang udah jadi kayak agak peka ya. Ini kayak udah ada campur tangan, ada ketimpahan sihir nih aku bilang. Jadi aku kan kadang-kadang juga screening dengan ruqyah ya. Tetap ruqyah juga kita lakukan gitu. Jadi hari ini jam 3 pagi tim berangkat dari PL masuk ke Bogor di Gunung Batu Gunung Putri. Gunung Putri, ya. Gunung Putri, umurnya baru 18 tahun, cantik banget, aku liatin ya. Cantik ya Allah. Banget. 18 tahun, jadi diambil sama tim PL, dibawa dulu ke PL karena di PL hari ini lagi ada peruqyah akhwat. Aku senang kan kalau ada akhwat kan enak megangnya kan. Betul. Jadi aku screening dulu sama ruqyah, nanti ruqyah beres, aku masukin dulu ke RSC. Astagfirullahaladzim. Mirisnya itu karena banyak di antara mereka yang berada di usia sangat produktif ya Teh. Itu Mbak Ayu, dan ternyata ya mohon maaf ya, moga-moga ya kita semua bisa memperjuangkanlah sama-sama. Generasi yang sekarang ini kan memang Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya udahlah gitu ya. Tapi kan pintar-pintar itu, makanya ini aku pengen banget, pengen bener-bener jadi edukasi buat para orang tua muda gitu. Tolong jangan anggap aib penyakit mental. Tolong jangan hakimi ketika kita menganggap kok mentalitas mereka kayak gini ya. Karena emang kondisinya udah berbeda. Hantaman mereka hari ini beda dengan kita zaman dulu. Kalau orang-orang para pakar praktisi kesehatan mental bilangnya, Teh tahu gak sih hari ini tuh kita mau jadi waras itu susah banget loh. Kita mau tumbuh berkembang, terutama mohon maaf di Indonesia tuh susah banget loh. Itu yang terjadi sih aku lihat. Itulah lihat hantaman media sosial kayak gitu. Iya. Berat, generasi kedepannya akan lebih berat Bayu. Makanya Bayu ini bagian dari ikhtiar aku untuk menjaga anak keturunan aku juga sebetulnya. Aku yakin ketika aku melakukan hal ini untuk anak orang lain, Allah jaga anak-anak aku juga. Dengan begini aku jadi terus belajar juga gitu. Dan aku jadi saya pengen ngajak semua ibu-ibu juga sama-sama belajar. Gini loh Bu, kalau kita nanganin mental,
nggak apa-apa Bu, kita ke rumah sakit jiwa aja gitu. Jangan dianggap ini memalukan aib keluarga, enggak kayak gitu. Nah, selama teman-teman pasien ini ada di Peaceful Land, treatment apa saja Teh yang mereka terima? Pastinya pengobatan berkala harus. Nah ini aku serunya di Peaceful Land tuh aku kayak punya percobaan banget ya, yang kita coba semua treatment aku coba terapkan secara holistik gitu. Jadi psikolog, psikiater pasti, karena kebanyakan kasus di aku tuh ekstrim dengan trauma yang ekstrim. Jadi aduh sayang banget, aku sedih banget. Mereka tetap sebagian besar itu masuknya ke psikiater dulu, which is berarti kena obat kan. Walaupun pelan-pelan harusnya bisa tempering off, bisa putus pelan-pelan. Nah tapi psikiater itu kalau pahami, psikiater itu kan tugasnya memang menganalisa, terus kayak dikasih obat, bukan yang bisa mengobserv sampai ke dalam apa penyebab lukanya dan segala macam kan. Jadi kalau menurut aku, yang aku pelajari, kalau cuman dikasih obat, belum menyentuh dasar permasalahannya, akar traumanya apa, belum bisa membuat si anak kemudian merubah perasaannya, atau misalnya mindset dia tentang masa lalunya gitu. Itu kan butuh seorang terapi ya, yang bisa ngobrol 3 jam. Mbak, dengan BPJS ke psikiater nggak bisa Mbak 3 jam, pasiennya 1 hari bisa 300. Betul. Jadi yang kayak gejala umum gini-gini nih obat tidurnya, dinaikin, diturunin gitu kan dosisnya ya. Tapi untuk explore itu aku nggak bisa ngandalin dengan treatment BPJS yang sangat terbatas itu waktunya. Jadi aku harus banget menghadirkan para ahli di Peaceful Land untuk berkala juga bisa menyentuh sisi lainnya. Makanya kenapa aku di sini tuh bener-bener butuh bantuan para ahli. Mau dia mewakafin waktu sehari dalam sebulan kayak 3 jam dalam sebulan kayak, aku alhamdulillah banget karena pasien kan banyak ya. Jadi itu ditangani oleh psikolog. Bukan cuma psikolog, para terapis mental. Kita punya banyak metodologi seperti hipnoterapi, seperti depth terapi ini banyak banget Bu Yuli bantuin aku. Nah itu metode terapi yang sangat banget bisa membantu pemulihan sebetulnya. Nah ini aku bilang daily treatmentnya ini yang kita perlukan. Kalau mau keren sih ibunya sih yang jadi kayak gitu, ngajak ngobrol, diolah. Tapi cuma kan lagi-lagi kayak yang Teteh bilang tadi, kendala ekonomi salah satunya. Kendala ibunya bukan orang yang punya energi seperti Mbak Ayu gitu, energinya gede ya. Apalagi kayak TII, energinya nggak habis-habis. Udah nggak sempat lagi kali. Jadi kayak kita harus ada orang-orang yang fresh, yang bisa megangin mereka untuk sekedar dengerin mereka nangis, sekedar cuma pengen nangis. Dan yang paling penting dan kelihatan kayak sederhana itu adalah mengajak mereka untuk bermain. Mengembalikan mereka kepada fitrah bermain, karena bermain itu memang membuat anak kecil itu kan senangnya bermain. Selain masalah mengasah saraf sensorik dan motorik. Tapi salah satu dasar teori yang aku sangat yakini adalah gimana caranya memori-memori buruk yang ada di diri si anak itu kita kikis dengan menimpa dengan banyak memori baik. Sehingga mereka akan memandang hidup itu lebih indah dan lebih berwarna. Sehingga mereka jadi kayak punya alasan untuk hidup itu aja dulu. Jangan tinggi-tinggi alasan hidup adalah karena Allah, itu mah udah yang dalam banget ya. Tapi kalau kita ngomong anak-anak kecil yang belum paham agama gitu ya, kita paham aja bahwa saya pengen hidup karena saya masih pengen pergi ke Dufan. Nggak apa-apa. Hal-hal sederhana yang menjadi motivasi hidup mereka. Jadi gimana caranya yang kayaknya hidup kelam, gelap, gulita yang selama ini mereka jalani, kita mulai warnai dengan memori-memori yang menyenangkan. Makanya di Peaceful Land kerjanya main-main terus. Main-main, senam. Kemarin kita ada yang ngajak ke Trans Studio, jalan ke Trans Studio. Itu kan pengalaman-pengalaman luar biasa. Itu lama-lama itu akan mengikis kenangan-kenangan buruk, dan mereka melihat hidup tuh ternyata menyenangkan ya. Aku besok mau pengen bisa punya uang agar aku bisa keliling dunia. Nggak apa-apa, jadikan itu tujuan hidupnya dulu aja. Nah, terapis yang tadi Teteh bilang ada di Peaceful Land, ada yang dibayar? Enggak. Nggak ada. Oke. Karena gini Mbak Ayu, aku cari duit mental tuh ampun-ampunan. Makanya kalau Mbak Ayu dengar waktu Ustadz datang aku nangis dombay kayak ketemu kepala negara, beneran loh. Ya kan kepala negara gak dengerin aku ya. Jadi Ustadz aja, Ustadz pemimpin umat, Ustadz capein, udah duitnya gimana ini gitu. Karena banyak orang tuh kayak nganggap mental tuh bukan orang yang harus ditolong Mbak. Pasien masuk sana free. Volunteernya juga tidak dibayar. Tidak. Ini emang proyek langit banget sih. Agak pusing sih emang cari orangnya. Karena bukan aku gak mau ya. Maksudnya donasi untuk mental kan aku pisahin ya, Peaceful Land dan Rumah Teduh. Kalau Rumah Teduh kasih pasien babak keluar, wah kanker berdarah-darah, langsung orang nyumbang kan. Nyumbang juga aku belum kebeli nih rumah. Curhat gue. Amin ya Allah, amin. Kebeli amin. Tolong ya wakif, tolong ya bantuin ya Rumah Teduh. Ini serontak nih. Tolong ya. Itu
Tapi insya Allah 21 rumah kebayar terus kontrakannya. Amin. 17 ambulans jalan terus, alhamdulillah. Akbar. Cuman kalau mental Mbak Ayu, tuh aku tuh harus ngobrol sepanjang ini. Mungkin karena supaya ini orang ya Teh, bantu. karena kalau penyakit fisik kan kelihatan tuh. Kalau kasihan langsung kan. Mental tuh kan apa sih, seger nih orang, bisa ketawa, bisa lari, bisa main. Betul, apalagi anak-anak di tempat Peacefulan. Kalau Mbak Ayu nanti datang ya lihat ya. Saya tuh ngelihat satu video tuh yang ada di Peacefulan juga kan. Loh, lagi pada upacara bendera. Terus sakitnya di mana? Mohon maaf. Iya, tapi kan nggak tahu dia nalan jarum ya. Itu dia baru tahu. Dia hafal undang-undang 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tapi dalam jarum. Mohon maaf, ini ketawa bukan apa ini, ketawa miris ini sebetulnya. Nggak tahu kan gimana mereka berusaha bunuh diri beberapa orang diantaranya. Tapi nggak apa-apa, kita semangat nasionalisme kita tanamkan, kita cinta dengan tanah air, kita ajari mereka untuk upacara. Nanti yang seru nanti 17-an, biasanya kita bikin upacara bendera yang seluruh jajaran pasukan pengawal benderanya itu anak-anak mental health. Gitu. Kalau ada di antara teman-teman yang sekarang lagi nonton kita, terus dia ingin mewakafkan ilmunya, waktunya untuk itu paling Peacefulan. penting loh. Apa yang sekarang ini Teteh butuhkan di Peacefulan? Peacefulan nomor 1 sih butuh duit ya Mbak. Tolong ya, itu tabungan-tabungannya tolong dikeluarin ya, bantuin ya Peacefulan. Karena gini, pasien-pasien itu kan mereka tetap butuh makan ya. Iya. Kita mau benerin mentalnya, fisik mereka kan juga harus ditegakkan dulu, harus disehatkan. Kemudian beberapa di antara mereka kayak tadi lah gitu, kasusnya Mariska yang sempat loncat kan. Mungkin ada beberapa di antara mereka harus dibawa ke rumah sakit. Obat mereka juga harus ditebus. Mungkin beberapa tidak tercover BPJS ya. Jadi ngobrol kita di hari ini teman-teman bersama dengan TI ini juga mudah-mudahan bisa membuka lagi insight kita bahwa di luar sana itu bukan cuma penyakit fisik saja yang perlu kita tolong, tapi juga ada penyakit mental yang sangat berbahaya, tidak kalah berbahayanya gitu. Tidak kalah beratnya dibandingkan penyakit fisik, karena yang tadi Teh ceritakan ternyata pasiennya itu banyak yang anak-anak muda di umur-umur sangat produktif yang sekitar 20 tahun lagi akan ngegantiin kita. Gitu. Saya tuh jadi kebayang gini Teh, siapa nanti ya yang akan nerusin cinta Quran? Kalau kualitas generasinya ya mohon maaf kayak gitu. Siapa yang akan meneruskan rumah teduh, bahkan Peacefulan-nya sendiri? Itulah kegalauan aku juga Mbak Ayu. Dan gini loh, kalau ngomong mental Mbak Ayu, aku kan banyak banget ngelihat, ini memang agak panjang banget kalau ngomong mental, tapi intinya once kita membiarkan kasus-kasus ini tanpa terobati dari dini, tanpa tertangani sejak dini, akan berapa banyak predator di luar sana yang berkeliaran yang bisa jadi anak kita berinteraksi dengannya. Berapa banyak psikopat yang bisa tega banget. Orang nggak paham psikopat tuh jadi segalak itu karena kemarahan bertumpuk yang sudah dia pendam sejak kecil. Yang kalau kita nggak tangani itu, gede jadi penjahat. Analogi sederhana yang paling mudah, moga-moga bisa mudah dipahami adalah ketika salah satu anak kita yang adiksi gadget itu umur 11 tahun, itu udah bisa pegang pesok, mau melukai ibunya, rumahnya udah hancur. Astagfirullah. Laki-laki. Maksud aku, karena kasus adiksi gadget itu loh, yang akhirnya dia butuh kuota terus. Nah, mau jadi seperti apa ke depan? Jadi gini, kita hidup tuh di dunia yang nggak aman banget, Mbak Ayu. Kita bisa ketemu orang yang kelihatannya tampakannya bagus, tapi dia memendam kemarahan yang luar biasa yang kalau kadang-kadang ya bisa jadi kayak kita salah lirik doang. Padahal juga kita bisa dibacok gitu. Beneran itu senggol bacok beneran. Betul. Kenapa? Karena dasarnya mereka punya masalah. Psikopat-psikopat yang tidak tertangani. Dan hari ini kan banyak psikopat yang berjubah. Betul. Yang nggak ketahuan kan. Itu yang karena dari awalnya tidak tertangani. Makanya ini ya Allah, niat aku sejak awal juga penanganan mental ini nahi mungkar loh Mbak Ayu. Ini bukan masalah hanya berbuat kebaikan, ini nahi mungkar. Kenapa? Dengan satu aja kita tolong orang untuk tidak menjadi predator baru, berapa banyak anak terselamatkan untuk menjadi korban berikutnya yang bisa jadi pelaku berikutnya. Satu aja sembuh, jangan sampai jadi pelaku LGBT. Satu aja amarahnya kita rilis, selesai, dia tidak menjadi orang yang memendam dendam. Bisa jadi dia, kalau kita biarkan, menjadi seorang psikopat di jalanan yang bisa ngebacok siapa aja. Berapa? Makanya aku tuh pahamin ayat yang kalau kita menolong seorang manusia seperti kita menyelamatkan dunia. Itu tuh aku pahaminya kayak gitu loh. Iya, betul banget. Satu orang. Makanya aku tuh gak muluk-muluk seperti satu aja ya udah satu-satu. Kayak kalau di tim PL tuh, satu lagi ya. Kan mereka yang ngerjain. Aku kan ambil masalah ya bisanya ya. Yang ngerjain kan mereka ya. Aku kan kompor doang ya. Satu lagi ya uncle ya. Satu lagi. Ada satu lagi ya. Gitu.
please satu lagi gitu. Tapi para volunteer yang mereka setiap hari langsung berinteraksi dengan para Volunteer aku luar pasien. biasa sih. Mereka kan itu kan ketemunya sama masalah. 24 jam Mbak Ayu tidurnya 24 bareng. jam. Nah, gimana caranya mereka bisa ngerilis stresnya mereka? Maksudnya gini, kita Itu nih hidup masalah lah, aku kita sebetulnya. sendiri juga punya masalah ya. Ya, keluarga gua juga masalahnya nggak habis ya. Bener. Ini anak orang yang diurusin kan? Gitu. Udahlah anak sendiri juga mungkin belum benar gitu. bener. Keluarga juga masih harus diurus. Iya. Gimana para volunteer yang ada di Peaceful Land ini bisa tetap menjaga kewarasannya mereka setiap hari? Masya Allah. Ini mental caregiver yang ada di rumah Peaceful Land relawan. Aku cuma mau bilang aku sayang banget sama kalian. Oh, keren banget, Masya Allah. Saya takzim loh sama teman-teman volunteer Peaceful Land. Karena terus terang, saya sama Ustaz Fatih gak bisa kayak teman-teman. Belum. Insya Allah Gak bisa. Lebih bisa. Ya Allah. Jadi dedikasi mereka luar biasa. Karena menyerap energi negatif setiap hari itu tidak mudah, gitu ya. Makanya aku berusaha banget semampu aku untuk berusaha merilis mereka juga. Makanya kalau kayak ada jadwal terapis nih, biasanya aku selipin beberapa. Karena bukan berarti kita semua waras dan sehat mental 100%, enggak juga ternyata. Setiap dari kita kan punya luka, bahasanya gitu. Setiap dari kita punya masalah juga. Kita semua punya, mungkin sebagian dari kita juga punya inner child gitu. Tapi yang aku salut adalah mereka mau keluar dulu, tidak mengedepankan masalah mereka, dan aku insya Allah aku yakin bahwa itu adalah salah satu jalan Allah nanti kelak menyembuhkan kita instantly. Tapi bahwa mereka adalah manusia biasa yang tetap harus kita rilis. Terapis yang tadi banyak bantuin aku itu biasa aku selipin juga MCG aku, mental caregiver aku, untuk kayak hari ini ada 3 MCG aku dirilis. Nah ini kalau tadi Mbak Ayu sudah membuka peluang kepada para sahabat cinta Quran yang melihat, banyak banget yang harus yang moga-moga bisa dikolaborasikan. Jadi aku berharap moga-moga bukan cuma pasien yang bisa kita perhatikan, tapi para mental caregiver, para relawan yang ada di belakang semua project ini yang luar biasa menurut aku. Pengen banget kalau ada yang bisa memperhatikan mereka tuh, kayak sesederhana aku mulai suka ngajak mereka, terutama di Bandung sih. Ini mohon maaf nih, aku bisa di demo sama kota lain yang nggak pernah aku ajakin main nih. Karena di Bandung aku pernah ngajakin misalnya berenang gitu. Kan kita semua butuh ameng ya Mbak Ayu ya. Kita butuh healing kan. Nah, aku harus ngajak mereka keluar gitu. Betul, sekuat-kuatnya TI-in ada lemesnya juga. Sering gak kelihatan aja. Jadi aku ajakin keluar gitu. Aku berkala. Kenapa harus ada mabit sebulan sekali, itu juga recharge-nya kami banget gitu, untuk supaya kita mulai diingatkan lagi makna perjuangan ini. Karena buat aku bensin paling utama itu adalah memang semangat lillahi ta'ala ya, semangat jihad karena Allah itu akan jadi bensin yang luar biasa daya juangnya. Tapi tetap aja mereka juga butuh tetap kita refresh. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa ngajakin mereka main keluar, itu buat aku ini bukan main-main, sekedar main-main gak jelas ya. Mereka butuh itu. Gitu, makanya aku seneng banget kalau ada yang sekedar ngasih hadiah buat relawan apa gitu. Nah itu hiburan-hiburan buat mereka yang makin membuktikan bahwa Allah tuh ngurusin kalian, Allah sayang banget sama kalian loh. Lihat ada yang ngasih hadiah ini buat kalian, khusus buat relawan gitu. Mbak Ayu, aku nih ya segala pikirin sih sebetulnya. Alhamdulillah. Tapi otaknya kepake, alhamdulillah. Kan ada orang punya otak nggak kepake. Tein mah alhamdulillah kepake banget. Sampai kalau kata anakku, Mama tahu gak sih, Mama itu dalam tidur aja, Mama kayak meeting kan? Kebayang sih, ngeri banget ya gue. Anakku bilang gitu, aku bilang masa sih sampai kayak gitu gitu. Kan segala dipikirin Mbak Ayu. Ini mikir bentar lagi mau 17-an gitu ya, mikir relawan aku. Terus aduh relawan aku punya anak nih. Aduh cukup gak duitnya gitu. Tapi pernah ada ini Teh, kekhawatiran dalam dirinya Teteh. Misalnya nih kebayang, nanti kalau aku gak ada, siapa yang akan meneruskan rumah teduh? Akhir-akhir ini tuh aku lagi khawatir. Kaderisasinya susah banget tuh. Regenerasinya susah banget. Makanya kemarin Ustadz ngasih nasihat, ini gak boleh kayak gini, harus menciptakan sistem yang lebih sustainable gitu, supaya terus ada yang melanjutkannya. Itu makanya aku kemarin nangis banget, kayak ngerasa itu inti masalah aku sih. Supaya maaf ya, suami saya bikin ibu nangis. Dia mah suka bikin orang nangis memang. Istrinya tuh suka dibikin nangis. Nangis bahagia mungkin ya. Iya, emang itu memang harus dipikirin sih. Makanya sebetulnya aku pengen belajar sih sama Ustaz, sama Mbak Ayu, minta diajarin banget sih gimana caranya supaya, karena gini Mbak, aku bisa cerita lebih banyak hal yang sebetulnya aku ngerasa rumah teduh harus ada gitu. Peaceful Land harus ada, karena belum banyak yang bisa ngelakuin seperti yang sejauh yang kita lakukan gitu. Jadi
Cuman memang sekarang sandarannya ya kita punya Allah yang insya Allah Allah akan meregenerasi, tapi kan ikhtiar harus dijalankan kan. Kalau enggak nanti jangan sampai seperti sejarah-sejarah juga kan, ketika regenerasi tidak dilakukan kan jadi ada gap. Makanya ini aku sedih banget, dan kayak aku tuh kayak makin kesini kan makin mengerikan ya, makin agak apatis dengan pihak-pihak yang harusnya bisa menolong kita gitu kan. Jadi emang umat yang harus bangkit sebetulnya. Umat yang harus mau diajak keluar dari zona nyaman sih Mbak Ayu, untuk mau berpikir yang rumit-rumit, yang susah-susah. Tapi kan katanya para ustadz makin susah katanya makin gede pahalanya. Makanya itulah yang diambil sama Teh In. Cerdas Teteh ini, ngambilnya yang berat-berat. Cari masalah, aduh ya Allah. Soalnya yang kecil masalah, besar masalah, sama-sama masalah, pahalanya beda. Udahlah ambil aja yang besar. Cuma akhirnya ngigonya juga kayak orang lagi meeting. Bisa gitu ya, aku ngeri banget ya. Aku tuh bisa yang aku nggak pulang-pulang, anakku bilang, Mama masih ingat jalan pulang? Gitu. Mama ingat alamat rumah di mana? Itu anakku yang gadis gitu kalau yang kemarin ketemu ya? Yang udah gadis ya? Oh yang udah gadis. Kalau kemarin ketemu yang kecil kan? Yang gadis. Kan anak gadis lagi mejah-mejahnya ya, orang bilangnya harus banyak keluar. Enggak, aku yang lebih banyak keluar. Jadi siapa yang lebih gadis ini ya sebetulnya? Ini gak mau diam. Allahu Akbar. Teteh, kalau kita kembali ke kondisi pasien-pasien. Dan Teteh tadi bilang bahwa banyak di antara mereka yang, maaf ya, dirusak oleh keluarganya sendiri. Keluarga inti, orang tua, kakek, paman, dan yang ada di sekitar itulah gitu. Apa pesan Teteh buat keluarga-keluarga yang sekarang sedang melihat kita? Supaya tidak terjadi lagi hal ini, baik anak mereka yang menjadi pelaku, atau anak mereka yang menjadi korban, atau cucu mereka, atau keponakannya mereka. Ya. Kesadaran apa yang harus dimiliki oleh mereka? Iya, pertama-tama gini Mbak Ayu, ada beberapa penelitian dari para ahli yang menyebutkan bahwa pandemi berikutnya itu bukan pandemi fisik, tapi pandemi tentang akan meledaknya musibah kesehatan mental, dan itu mengerikan. Dan hari ini rasanya kita sudah menyaksikan itu, karena kata-kata kesehatan mental itu sebetulnya bukan cuma orang ODGJ yang pada umumnya kita lihat yang sudah tantrum, tapi semua yang terkait dengan kesehatan mental issue itu adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual, bentuk any kind of adiksi, itu semua tentang mental issue. Jadi memang nggak salah kalau dibilang bahwa pandemi berikutnya adalah meledaknya tentang musibah kesehatan mental ini. Dan akhirnya aku dengan sedih harus mengatakan bahwa ini nauzubillah summa nauzubillah, semoga Allah lindungi keluarga kita. Ini bisa terjadi kepada siapa aja, bahkan aku menyaksikan sendiri ini bisa terjadi kepada sebuah keluarga yang menurut aku udah bagus banget gitu. Orang tuanya orang tua yang sangat paham agama, paham berpendidikan, dan bukan orang tua yang tidak paham tentang bagaimana mendidik anak. Anaknya sudah menghafalkan Quran berapa juz. Tapi kan karena kita hantaman dari luar gede banget ya. Ini kasusnya psikolog aku sih yang cerita ke aku, karena ini orang berada gitu. Dia cerita, Tayin tahu gak sih dia penghafal berapa juz, ketika lagi libur dari pesantren, dia dapat jatah main games. Itu kan biasa ya, kalau pesantren gak boleh pegang handphone, pulang kan kayak dapat reward lah ya. Gak sengaja tuh lagi main game, muncul iklan porno. Gak sengaja, bukan sengaja juga diklik sama si anak, kepencet. Gak sengaja kan, kata si anak mah, gak sengaja. Ketika kepencet kan keluar tuh, namanya anak, rasa ingin tahu. Berikutnya diulang. Akhirnya adiksi pornografi. Dari ketidaksengajaan Bayu. Bukan yang niat, bukan anak nakal. Anak pesantren yang benar-benar pesantrennya juga karena dia pengen gitu. Yang orang tua tuh bagus banget. Anak kecil umur berapa ya. Terus kan metodenya gitu. Kalau udah porno adiksi jadi porno aksi. Udah ini jadi pengen. Porno aksi dia ketagihan. Astagfirullah. Hancur gak orang tua tuh? Masya Allah, kecolongan banget kan. Itu orang tuanya bagus banget Mbak, setiap treatment dibawa, orang tuanya mengikuti dan segala macam. Dan ini karena memang orang tuanya berdaya dan berilmu, jadi memang idealnya kan memang orang ketika anaknya kena, orang tuanya juga diobatin sih. Orang tuanya juga kayak harus paham, jadi supaya diobatin tuh supaya bisa sama-sama lah kita berjuang sama-sama gitu. Kalau ini qadarullahnya memang bagus gitu. Tapi artinya musibah seperti ini bisa terjadi kepada siapa aja. Termasuk yang seperti aku sampaikan. Anak kita baik, kita lindungi baik-baik, kita jaga baik-baik. Kita gak bisa nahan dia berinteraksi dari siapapun di luar sana. Mau itu anak keluaran pesantren, dari pesantren yang terkenal, kita gak tahu loh. Mentally dia health or not. Dan itu mungkin banget bisa menginfect.
Jadi memang sih idealnya memang anak-anak kita diberikan pemahaman tentang itu ya, ketika mereka harusnya bisa menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Diberikan keilmuan-keilmuan yang dia paham bagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Lebih jauh dari itu mungkin yang aku ingin sama-sama sampaikan adalah ya hari ini kita mungkin orang tua jadi emang harus banyak belajar aja sih biar paham, agar kita bisa berdamai dengan kondisi anak-anak yang memang beragam itu ya, responnya, keadaannya gitu. Dengan kita paham, dengan kita, karena istilahnya katanya bisa sabar itu kalau sadar, Mbak Ayu. Kita nggak akan bisa sabar kalau kita nggak sadar apa yang sedang terjadi, nggak sadar kenapa dia kayak gini itu. Dan itu wow, itu berat banget sih. Aku juga ngerasain jadi ibu berat banget ya dengan anak yang beda-beda karakter ya. Jadi emang mencari ilmu terus itu penting. Minta sama Allah kita dimampukan menyerap ilmu, mengamalkan ilmu jadi satu amalan itu penting. Tapi ada satu yang aku yakini dari dulu itu adalah, buat aku hidup ini terlalu rumit, terlalu berat banget. Hidup ini buat aku banyak banget jebakannya gitu. Kalau kita nggak punya jalur-jalur langit yang bisa jadi asbab Allah melindungi kita, aku agak takut sih menjalani hidup ini dan agak parno meninggalkan anak-anak aku gitu. Jalur langit itu ya itu kita nolong orang sih. Jadi maksud aku ibu-ibu di luar sana, kita semua punya anak-anak yang harus kita urusin juga dan kita jaga dari semua kejahatan dunia, tapi jangan jadikan itu menjadi alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa untuk anak orang lain yang jauh kondisinya di bawah kita. Karena yakini itu akan jadi salah satu jalan Allah. Kita cuma punya akal yang segini doang, gimana kita membentengi anak kita. Akal kita tuh terbatas loh. Sampai sejauh apa kita bisa membentengi anak kita. Allah bisa berkehendak macam-macam kalau memang Allah mau untuk melindungi anak kita. Jadi daripada pakai akal kita yang sempit, kalau menurut aku mending kita minta sama Allah, ya Allah tolong jagain anak-anak aku. Aku juga berusaha menjaga anak-anak yang tidak berdaya kayak gitu loh Mbak Ayu. Jadi jalan-jalan Allah itu kan luar biasa ya, di luar nalar-nalar kita gitu. Jadi itu salah satu ikhtiar, karena aku ngeri banget sih ninggalin anak-anak aku juga hari ini. Teman-teman, satu peaceful land yang didirikan oleh TIIN itu pasti tidak akan bisa menyelesaikan begitu banyak masalah mental illness yang sekarang terjadi di negeri kita. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua, ada ratusan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu yang tidak terdata saat ini. Mungkin ada di rumah kita, salah satu korban atau pelakunya. Mungkin ada di tetangga kita. Mungkin ada di kecamatan kita. Ya. Mungkin ada di provinsi kita. Ya. Sekali lagi di mana kita? Ketika mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Padahal Allah katakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan saja. Kalau kita nolong satu orang, Allah pasti akan nolong kita. Kata Allah, kalau seseorang itu menolong satu manusia, maka ibarat dia seperti menolong seluruh manusia yang ada di dunia. Semua dari kita punya masalah. Tapi bagaimana Allah mau membantu menyelesaikan masalah kita kalau kita pelit untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Allah juga nanti jadi pelit sama kita. Benar. Jadi banyak-banyaklah sedekah untuk nolong orang lain ya. Mungkin sedekah tidak selalu dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk perhatian, kemudian kepedulian, empati, itu juga adalah bentuk sedekah yang bisa kita berikan. Kalau memang kita merasa saya punya keterbatasan dana nih ya udah kalau gitu, lihat deh yang ada di sekitar kita, ada nggak sebetulnya yang membutuhkan bantuan, kasih tahu ke pihak-pihak yang terkait, RT, RW, kecamatan dan lain sebagainya, agar bisa ditangani, sehingga keberadaan negeri yang sangat kita cintai ini akan long lasting. Kalau Jepang sudah ketakutan dengan kehilangan generasi untuk 50 tahun yang akan datang, karena sulit sekali mereka punya keturunan, banyak di antara mereka yang nggak mau punya anak. Kita masih banyak sih anak kecilnya, masih banyak sih anak mudanya, tapi masalahnya bagaimana kualitas mereka, terutama kualitas mental mereka. Bayangkan kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya mental yang solih. Teman-teman yang juga ingin membantu Peaceful Land, ya Teteh, untuk semua proyek akhirat yang sedang dikerjakan oleh TIIN dan teman-teman yang ada di sana, yang pengen bantu dana, boleh banget. Nanti nomor rekeningnya akan ada di bagian akhir dari tayangan ini. Yang kedua, saya pengen banget jadi volunteernya, tinggal 24 jam di sana, tinggal hubungin Peaceful Land, nanti nomor
teleponnya juga ada di situ. Teman-teman para ahli, para pakar, hipnoterapis, psikiater, psikologis. Itu paling butuh sih. Betul ya Teteh. Atau apapun yang kaitannya dengan kesehatan mental, tinggal hubungi Teh Iin. Beliau kalau di WA nggak jawab. Jawab dong ya. Pasti jawab beliau. Di DM juga paling cepet kalau ngebales DM nih Teh Iin, ini salah satunya ya. Terus apalagi kalau saya ingin kayak Teh Iin tadi memberikan sedikit kebahagiaan buat para caregivernya gimana? Apa namanya Teh? Kalau di Peaceful Land namanya mental caregiver. Mental caregiver, MCG. Nah, MCG. Itu juga boleh hubungin Teh Iin. Kalau gimana kalau saya pengen bahagiaan Teh Iin juga, ngasih healing buat Teh Iin juga boleh banget, langsung healing langsung ke depan tanah suci tuh, ke depan Baitullah kalau boleh. Siapa tahu ya ada pemilik travel di sini ya, bisa jadi tolong ya. Jadi teman-teman, sekali lagi pekerjaan ini tidak mungkin, PR ini nggak mungkin dikerjakan sendiri oleh Teh Iin. Miris ya tadi mendengar apa yang sudah diceritakan oleh Teh Iin. Tapi itu tuh cuma sedikit saja di antara banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh Peaceful Land dan juga yang mungkin terjadi di negeri kita. Jadi sama-sama kita bantu agar kesehatan mental ini jadi isu yang menasional ya. Tidak hanya dibicarakan oleh 1-2 orang, dan kami mewakili masyarakat Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia sangat berharap kepada para pemimpin negeri ini yang kami percaya adalah orang-orang yang solih untuk melindungi kami, rakyat yang lemah ini, dari penyakit mental, dari penyakit fisik, betul-betul menjaga kami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa nanti di akhirat, lebih tepatnya di padang mahsyar, setiap manusia tidak akan mendapatkan naungan apapun. Tapi ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kami doakan pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi pemimpin yang adil, yang solih, yang melindungi, yang mencintai rakyatnya. Dan kami pun mencintainya. Jadi tolong ya, dibantu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan mental. Kami percaya pemimpin negeri ini insya Allah masih orang-orang yang solih ya Teh. Dan untuk keluarga, jaga ya anak kita, jaga suami kita, jaga ponakan kita, jaga cucu kita. Please, jangan kita yang malah merusak orang-orang yang kita bilang kita cinta sama mereka. Sadar atau tidak sadar, mohon selalu perlindungan dari Allah untuk menjaga kita dari kekerasan fisik, dari kekerasan verbal, dari kekerasan mental terhadap orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah lapangkan jiwa kita, lembutkan hati kita, dan jaga kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang melindungi keluarganya. Teteh, hatur nuhun pisan. Sebetulnya masih banyak banget yang pengen ditanyain. Alhamdulillah. Karena kalau udah ngobrol tentang kesehatan mental ini, mulai dari A sampai Z, sebetulnya obrolan dalam 3 hari 3 malam pun nggak akan beres-beres gitu. Tapi mudah-mudahan sedikit kupasan tentang Peaceful Land ini akan bikin teman-teman juga jadi lebih aware bahwa semakin ekstrim kondisi yang dialami oleh korban, pelakunya juga, yang tadi kita pikir nggak mungkin lah masa anak kecil melakukan itu, ternyata sudah terjadi di negeri ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama dan menjadi lingkaran setan yang gak ada habis-habis. Yuk putus yuk, biar generasi ke depan insya Allah jadi generasi yang kuat dan sehat, fisik dan batin. Amin. Hatur nuhun pisan Teteh. Hatur nuhun, dikasih kesempatan Bayu, makasih banyak. Makasih banyak Teteh. Kami pamit dulu ya teman-teman. Sekali lagi, bila ingin membantu Peaceful Land, semua informasinya nanti ada di akhir tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ya.